Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast istimewa. Podcastnya para pemuda istimewa. Nah, kali ini kita tayang perdana ya, Pak Haji. Kebetulan beliau di depan saya ini salah satu pemuda istimewa di Purwakarta. Oh iya, sebelum masuk ke lebih jauh, kita akan kasih penjelasan bahwa kita tidak memakai masker karena kita telah memenuhi protokol kesehatan. Nah, di depan saya ini ada Ketua DPD PKS Purwakarta, juga sekaligus anggota DPRD Purwakarta. Boleh diperkenalkan, Pak Haji? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, tadi sudah disampaikan sedikit bahwa saya sebagai Ketua DPD PKS sekaligus anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Memang saya hari ini diamanahkan oleh partai untuk menjadi ketua DPD. Kalau PKS itu tingkat kabupaten atau kota namanya DPD ya, Dewan Pengurus Daerah. Kan ada partai-partai yang lain mungkin DPC dan lain sebagainya. Kalau kita untuk level kabupaten kota DPD, Dewan Pengurus Daerah. Dan hari ini tahun 2020 kemarin sampai dengan nanti 2025 maka diamanahkan oleh partai untuk menjadi ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, juga pada tahun 2019 kemarin atas berkat rahmat Allah gitu ya, ditakdirkan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, khususnya di Dapil 2 atau di Kecamatan Bungursari, Babakan Cikau, Campaka, kemudian Cibatu. Gitu. Cibatu. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba bisa dijelaskan dulu kuliah di mana sih Bapak gitu kan, sekolahnya. Oh, baik ya. Memang kalau tadi dari awal ada mukadimah bahwa ini acara anak muda gitu ya. Kalau acara anak muda ini kan tidak jauh-jauh dari pasti pengen, Bapak dulu gimana sih? Sebenarnya kalau disebut Bapak sudah ketuaan kali ya, dengan sebut Mas aja boleh gitu ya. Mas juga boleh, Bapak juga boleh, nggak apa-apa. Tapi biasa disapa ini kan akur gitu ya. Iya, akur, Arif betul. Kurniawan. Jadi kebetulan karena nama dari orang tua yang ada di akte itu Muhammad Arif Kurniawan. Kemudian kalau orang menyapa dengan singkat Arif Kurniawan, ada singkat lagi Akur gitu ya, karena pernah melanglang buana di Baitullah, makanya ada Haji Akur gitu namanya. Jadi biasa orang memanggil Haji Akur ya, mungkin karena kebiasaan masyarakat saja ya seperti itu. Jadi banyak sapaan ya. Bisa Mas Akur, Haji Akur ya. Boleh, siapa saja boleh. Karena saya kebetulan punya banyak komunitas, tiap komunitas menyapanya berbeda-beda gitu ya. Iya betul. Tergantung. Nah, dulu kuliah di mana sih Mas Akur? Baik, saya lulus SMA itu sebetulnya dari salah satu daerah di lereng Gunung Lawu. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Ngawi ya? Iya, betul. Dari daerah Ngawi, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian merantau ke Jakarta, gitu ya. Di Jakarta karena memang kembali lagi saya ditakdirkan untuk kuliah di Teknik Elektro. Politeknik Universitas Indonesia. Gitu ya. Kemudian 93 masuk, 97 keluar. Kemudian di tahun 97 saya bisa mengikuti tes dan lain sebagainya, kemudian masuk ke Astra Internasional. Wah, Astra. Ya, kebetulan di divisi otomotif yaitu di Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang saat itu masih bernama Toyota Astra Motor, gitu ya. Dan saya di bagian desain untuk produk body. Untuk mendesain ya, bodi mobilnya. Bodi mobilnya. Khusus untuk bodi mobilnya. Nah, di situ kemudian krisis moneter. Krisis moneter 98. Itu tahun 98. Ada kerusuhan Mei, kemudian krisis moneter di mana saya masih jadi karyawan kontrak gitu. Tapi kembali lagi kebetulan saya ini cukup disiplin gitu ya. Antara masuk dan keluar dari pabrik itu saya disiplin, masuknya pasti pagi sebelum jam 7, keluarnya pasti di atas jam 7 malam gitu. Jadi kelihatan saya sebagai karyawan disiplin, sehingga waktu semua karyawan kontrak yang harusnya diputus, saya malah diangkat jadi karyawan tetap. Wah, ini pengalaman bagi adik-adik semuanya bahwa disiplin itu adalah nomor satu. Perlu ya, penting juga. Sangat penting. Disiplin itu akan kebawa.
kebawa dimanapun kita berada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu nanti waktu bekerja. Dan ini yang hari ini krisis yang harus kita mulai selesaikan gitu ya, karena disiplin ini sesungguhnya adalah modal dasar kita untuk melakukan segala macam kegiatan agar kita menjadi pribadi yang sukses. Jadi saya sebenarnya orang pabrik. Orang buruh ya? Gitu ya, buruh. Saya ini buruh. Dan di situ saya aktif dalam kegiatan serikat buruh gitu ya. Kemudian ya karena sudah lama di dunia industri, berakhir pada karir saya di level manajemen di bagian human resources atau di HRD gitu ya. Saya terakhir diberi amanah di Deputy General Manager untuk HRD di PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Karena setelah PT Hino dibeli oleh Toyota, maka saya pindah ke PT Hino. Begitu kira-kira Kang ya. Senang banget ya kayaknya ya yang berhubungan dengan elektro, otomotif. Saya elektro, kemudian saya ngambil juga teknik komputer, tapi memang ngambil S2, masternya saya di bidang HRD gitu. Komputer ya. Jadi mulai dari teknik elektro, teknik komputer, kemudian di bidang HRD. Dan saya ketika di industri juga banyak berkecimpung di bidang pembinaan sekolah-sekolah vokasi, gitulah kira-kira. Jadi senang dengan dunia industri. Makanya saya sesungguhnya bukan punya dasar politikus, bukan. Saya sebagai profesional, sebagai praktisi di bidang industri, gitulah kira-kira kan. Dulu SMA jurusan apa? Kalau SMA di zaman saya itu ada A1, A2, A3, A4 gitu ya. Saya di A1 ya? Itu jurusan fisika. Iya, fisika. Nyambung fisika, berarti? Nyambung ke elektro, nyambung ke industri, tiba-tiba nyambungnya ke HRD. Antara nyambung dan tidak nyambung. Kemudian nyambung lagi ke politik, antara nyambung dan tidak nyambung. Tetapi ilmu itu kan sesungguhnya sama saja. Selama kita tekun, disiplin, belajar, maka semuanya bisa dipelajari. Gitulah kira-kira. Oke. Dulu waktu S2 itu komputer IT atau programmer? HRD. Saya berhenti menjadi seorang programmer itu setelah menggeluti HRD. Kalau di bidang IT memang saya berawal dari programmer IBM. Kalau yang pernah bicara IT atau terjun di dunia IT pasti tahu program AS400 punya IBM yang sangat kuat di database, terutama bank itu menggunakan itu. Industri yang di mana tempat saya bekerja menggunakan platformnya AS400 dari IBM. Nah itu saya lama di situ untuk programming dan database-nya. Gitu. IBM, saya pernah dengar tuh ada email kan, IBM Notice tuh yang biasa buat email biasa di gitu. HRD. Hari ini entah masih pada menggunakan atau tidak karena hari ini perkembangan dunia IT kan cepat sekali ya. Masih tuh mas. Jadi kalau di dunia IT itu sangat cepat, apalagi basisnya sekarang online, basisnya sekarang Android dan lain sebagainya. Di akhir-akhir saya memang belajar tentang dunia networking di dunia IT gitu ya. Jaringan ya. Jaringan. Dari mulai narik kabel, masang kabel sampai gunting kabel, semua kabel saya ini pelajari ya. cross, kabel UTP gitu-gitu ya, macam-macam lah pokoknya. Strike cross ya. Ya, itu saya belajar tentang itu sebelum saya masuk ke dunia HRD. Nyambung ya HRD langsung ke politik gitu kan. Ya, semoga saja ada sambungannya gitu. Tentang intinya sama-sama dunia sosial. Ya, sosial. Nah, waktu pernah ngikutin organisasi apa aja tuh, Mas, waktu mudanya gitu? Nah, ini penting. Waktu saya di HRD, kalau ada lamaran kerja, saya akan lihat pengalaman organisasinya, gitu ya. Kalau ada orang pintar, kemudian IP atau indeks prestasinya bagus, nilainya tinggi, bagus, tapi kok belum pernah berorganisasi, itu saya masih ragu. Karena kan konsep organisasi itu pasti banyak masalah. Kalau orang pernah berorganisasi, berarti dia juga pernah terbentur masalah, menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi urutan-urutannya itu pasti tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, di dunia kerja tidak jauh dari itu. Makanya modal pinter saja tidak cukup. Nah, yang paling penting adalah melatih beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan. Saya khawatir anak-anak muda hari ini agak susah beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dengan pola
kerja yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Karena saya menjadi pengamat. Ketika saya menjadi salah satu pimpinan di HRD, ketika makan siang pun yang di kantin seluas itu saya perhatikan ribuan karyawan. Apakah akan berkelompok? Apakah akan mencari teman baru? Apakah dia itu tadinya narik kursi kemudian akan mengembalikan kursi lagi? Semuanya saya perhatikan karakter-karakter itu. Etikanya ya. Etika itu sangat nanti. Makanya saya sering berseloroh ke teman-teman. Saya akan tahu karakter seseorang cukup dengan saya suruh masuk kamar mandi saja, gitu ya. Cuma melihat pergerakannya. Coba tolong kamu buang air kecil ke kamar mandi. Saya pengen tahu aja. Jalan mulai dari kursi, buka pintu kamar mandi, kemudian buang air kecil, meskipun saya nggak di dalam ya. Keluar seperti apa, duduk lagi, akan kelihatan karakter seseorang itu. Dari cara gerak-geriknya. Gerak-geriknya saja kita bisa. Karena kebiasaan. Saya tidak punya ilmu psikolog tentang itu, tapi saya berdasarkan pengalaman waktu di HRD mengelola karyawan, termasuk tadi cara makan, cara bergaul, semuanya akan kelihatan sesungguhnya dia arahnya kemana. Seperti apa ya? Itu betul. Nah makanya dari itu penting kiranya pengalaman organisasi. Dengan pengalaman organisasi sekecil apapun dia, berarti dia pernah melakukan komunikasi, adaptasi, menyelesaikan masalah, macam-macam. Sehingga saya suka kalau ada kurikulum vitae, resume masuk, lamaran masuk, ada pengalaman organisasi. Biasanya tinggal menguji keseriusan dia waktu di organisasi itu. Gitu. Memang pengalaman tidak sekedar pengalaman, harus kita cross check lagi kira-kira ini waktu menjadi pengurus organisasi tersebut peranannya apa gitu. Nah, kembali lagi pertanyaan dulu, pengalaman organisasi apa gitu. Saya sebenarnya, makanya ini termasuk nanti boleh menjadi pijakan teman-teman juga anak muda di Purwakarta khususnya. Tidak harus organisasi dilatih dari mulai kecil, tidak gitu kan. Artinya yang belum berorganisasi hari ini tidak usah patah arang. Masih ada kesempatan. Saya sampai SMA tidak pernah. Tidak pernah organisasi. Mulai sampai itu kapan? SMA, mulai baru kuliah. Baru kuliah ya? Baru kuliah. Kuliah baru ikut-ikut himpunan di mana saya hanya sebagai tukang dapurnya lah gitu ya. Dimulai dari itu. Mulai cuma jemput pembicara, mulai hanya beli-beli snack gitu ya. Pada akhirnya tahun 94 kalau tidak salah saya dalam melalui kampanye terbuka pemilihan umum saya dipilih menjadi ketua himpunan mahasiswa elektro. Gitu kira-kira lah gitu. Hebat juga. Itu semester berapa? Itu masuk semester 4 ke semester 5 ya? Baru semester 5. Semester 4 saya sudah menjadi ketua himpunan mahasiswa elektro. Semester 67 gitu. Fokus skripsi. Ya, semester 67 fokus skripsi sama mencari lowongan pekerjaan. Gitu ya kira-kira. Udah prepare ya? Udah prepare. Itulah zaman dahulu memang kita dididik untuk prepare tadi, siap-siap sebelumnya. Itu jadi tidak serba mendadak gitu ya. Makanya semester 6 itu mulai kita mencari-cari pekerjaan yang kira-kira cocok dengan pendidikan kita. Dan saya semester 6 sudah ikut tes di Astra dan diterima dalam kondisi masih ada SKS atau saya masih di kelas, belum tahu lulus kapan. Saya sudah diterima di Toyota Astra Motor saat di bagian apa waktu pertama masuk tuh mas? Itu di desain body itu. Oh langsung di desain ya itu ya? Betul. Kalau bahasa pabriknya namanya stamping press, itu press body. Itu yang dunianya baru sama sekali. Saya kan elektronya harus lemah. Harus lemah itu artinya lebih kepada komponen-komponen elektronik gitu ya. Komponen-komponen ini kecil bicaranya langsung ke software maupun ke mekanik. Tapi itu tadi bahwa sekolah pendidikan itu adalah basic saja, basic bahwa kita pernah belajar, pernah menyelesaikan masalah, pernah bikin makalah, pernah bikin laporan, itu ya yang penting itu. Karena di dunia kerja nanti tidak lagi bicara 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 sama 4, tidak. Tapi lebih pernah nggak kita ini menyelesaikan masalah ketika tugas akhir, pernah nggak melobi dosen, datang ditolak. Saya pernah tidur di depan dosen pembimbing dari mulai Isya sampai subuh menggelar koran untuk menunggu. Hari ini saya mungkin tidak menemukan hal itu lagi, tetapi ternyata pengalaman-pengalaman seperti itu jangan dianggap negatif gitu. Terus menguji juga itu ya? Iya betul, itu luar biasa.
Jadi ternyata pengalaman itulah yang hari ini bermanfaat tentang Sampai sekarang. kesabaran, daya juang itu. Jadi dari keorganisasi belajar tentang kepemimpinan itu yang paling penting ya? Paling penting Di dan organisasi. adaptasi ya. Oh, adaptasi juga. Kepemimpinan adaptasi gitu. Karena tidak semua kita ditakdirkan nanti jadi pemimpin kan. Tapi kalau adaptasi dimanapun kita, siapapun kita, wajib memiliki rasa itu. Termasuk di rumah mertua, Di rumah mertua. dengan istri kan adaptasi semuanya betul. gitu. Tapi kalau kepemimpinan kan tidak semuanya kita nanti ditakdirkan sebagai pemimpin. Ada yang dari lahir juga ada yang dikembangkan ya? Ya, memang pemimpin. kalau bicara tentang Kepemimpinan. bisa jadi dia mempunyai apa itu namanya hobi gitu, hobi memimpin. Kemudian juga di sense-nya juga kalau di mana-mana pengennya memimpin aja gitu ya, jadi leader aja Leader. gitu. Ada yang sense-nya juga cuma jadi follower aja gitu, ada. Ngikut aja. Jadi memang hal itu ada yang seperti itu. Tapi semuanya saya rasa ilmu di dunia ini semua bisa dipelajari selama disiplin, dibiasakan jadi habit, selesai gitu ya. Karena kalau dilihat dari latar belakang, saya tidak punya itu semua. Bapak saya hanya sebagai seorang penghulu gitu ya, yang setiap hari saya ngikut untuk menikahkan orang gitu ya. Udah nggak ada lagi kepemimpinan apa gitu yang didapatkan dari sana, kecuali hanya yang bagaimana bertemu dengan masyarakat, melihat mereka sudah di unsur keagamaannya mungkin banyak di situ ya. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan, adaptasi dan sebagainya belum kita dapatkan. Tapi begitu di organisasi itu yang penting. Kalau menurut Mas Akur itu kepemimpinan tuh seperti apa sih? Yang baik, yang benar gitu kan? Iya, sebetulnya teori kepemimpinan ini kan relativitas ya, relatif, lain ladang lain belalang. Saya di Astra International misalnya atau di Toyota dengan gaya A digunakan di PT Hino saat itu dengan gaya B, nggak mungkin sama-sama gaya A. Di PT Hino saya menggunakan gaya B, kemudian sekarang saya ketua DPD menggunakan gaya B itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Sangat relatif. Melihat objek juga ya? Objeknya. Sangat disayangkan ketika dia hanya menggunakan satu rumus saja. Misalnya saya mempunyai rumus begini. Jangankan kepemimpinan, sistem. Saya backgroundnya IT. Ketika ingin membuat suatu sistem untuk salah satu divisi gitu ya, mempermudah pekerjaan mereka, maka saya akan melakukan banyak hal, diskusi dan lain sebagainya dengan orang yang akan menggunakan. Tapi hal itu tidak bisa nanti saya comot dari industri, saya masukkan ke dunia pendidikan misalnya. Iya betul. Nggak bisa, beda-beda. Nah ini namanya akhirnya muncul seni kepemimpinan, kan gitu ya. Iya. Dan seni kepemimpinan inilah yang banyak menjiwai seseorang itu berdasarkan pengalaman. Kalau hanya berdasarkan buku, memang biasanya akan dapat, tetapi hanya satu model saja. Model itu akan bisa dikembangkan ketika dia akan terjun ke berbagai macam bentuk lapangan atau medan gitu. Gitu kira-kira ya. Kalau seninya jauh lebih dominan dibanding teorinya itu sendiri, gitu. Iya. Memang kalau kita ketemu anak-anak kan beda-beda. Seni untuk menyuruh, seni untuk menahan, seni untuk menolak dan mengarahkan beda-beda. Itu kan kepemimpinan seni, menyesuaikan. Nggak bisa hanya satu pakem. Makanya saya agak menolak kalau ada satu ilmu digunakan untuk semua jenis objek. Nggak bisa seperti itu. Lain-lain. Gitu ya kan kira-kira. Iya. Dan memang membicarakan kepemimpinan itu memang menarik ya. Saya pernah dengar tuh, katanya kalau dari coach saya tuh, kalau nggak mau capek ya nggak usah jadi pemimpin, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemimpin gitu kan. Karena sebenarnya pemimpin itu ya berdarah-darah, kita di depan membuka jalan kepada pengikut-pengikut kita kan. Entah itu di depan kita misal ada rumput besar kan, depannya ada jurang, kita gali jalan, kita nyari jalan, ya kita yang ini, yang apa, semua konsekuensinya kita yang nanggung gitu kan. Nah baik lagi, saya pernah dengar katanya Mas Akur tuh dulu pernah pesantren ya? Oh iya betul. Itu di mana tuh? Betul. Sebelumnya kita sampaikan tadi bahwa terkait dengan kepemimpinan dulu ya nih. Oh iya, kepemimpinan. Masih ada kelanjutannya dulu sedikit bahwa kita ini dilahirkan semuanya kan sesungguhnya sebagai seorang pemimpin. Gitu ya. Minimal memimpin diri sendiri. Betul. Gitu. Sebelum kalau kita orang sudah bisa membereskan pribadi kita, memimpin diri sendiri, insya Allah berlanjut nanti untuk memimpin keluarga dan seterusnya. Itu dulu bahwa kepemimpinan itu seseorang terlahir sesungguhnya sebagai seorang pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri. Gitu.
Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya masalah pesantren. Ya, memang saya dulu mulai dari SD sampai dengan SMP gitu Di ya. Ngawi itu ya? Di Ngawi itu ada pesantren Mambaul Ma'arif saat itu, tapi sekarang namanya ada Kohar gitu ya. Ketika saya pulang kampung kemarin, itu tidak jauh dari rumah, kira-kira hanya 3 km dari rumah. Nah, maka mengenyam pendidikan di sana mulai dari SD SMP, tetapi kalau di sana itu kita lebih kepada pesantren Kalong gitu ya. Oh, Ngalong. Nah, jadi pagi kita sekolah negeri gitu ya. Karena sekolah negeri adanya cuma itu-itunya, itu dekat rumah juga. Lalu nanti duhur pulang langsung naik sepeda untuk nyantri sampai nanti sampai malam atau isya. Pulang lagi ke rumah ya. Lagi. Jadi nggak terus mondok. Begitu, nggak mondok, nggak. Yang mondok tuh biasanya yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh. Nah, di situ nanti dari SD kelas 3 gitu ya, sudah naik sepeda untuk nyantri sampai dengan SMP kelas 3, lanjut SMA kelas 2. Seperti itu lah kira-kira. Oh, SD, SMP, SMA ya? Iya, SMA. Baru pindah ke Jakarta? Setelah itu kan nunggu ujian kelas 3 SMA, baru pindah ke Jakarta. Waktu mau kuliah itu ya? Iya, jadi Allah takdirkan, padahal saya pengennya jadi dokter saat itu. Dokter. Pilihlah kedokteran dan ternyata tidak diterimanya malah di jurusan teknik. Begitu Kang. Rencana itu kalau dokter itu mau dokter umum kah, dokter gigi atau dokter Karena kalau di bedah? kampung dulu itu masih jarang. Dokter, sehingga semangatnya kan pengen membantu masyarakat. Melihat situasi di kampung ya. Tidak pernah berpikir mau jadi dokter kayak anak sekarang, dokter kandungan, dokter ini tidak pernah berpikir. Yang penting membantu karena bagi orang. kita orang yang nyuntik itu ya dokter lah, mau mantri, mau bidan itu dokter gitu ya. Dokter. Karena waktu itu yang terkenal di kampung itu ya mantri, ya saya rasa ya dokter seperti itu. Ya dulu terkenal mantri ya di perkampungan. Ya, ada yang dari TNI jadi mantrinya TNI yang diturunkan ke masyarakat. Nah bagi saya itu juru obat itu ya dokter aja. Dokter ya. Makanya nggak pernah berpikir harus dokter ini, tidak. Yang penting membantu orang ya. Betul, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadinya dokter radio, kipas angin gitu ya. Dokter elektronik lah gitu. Tapi keren sampai sekarang bisa masuk ke dunia industri perpolitikan gitu kan. Nah, kalau bisa dijelaskan, Bapak kan di PKS ya? Iya, betul. Itu fraksi apa, Pak? Fraksi berapa? Ya, jadi kalau PKS itu fraksi namanya. Fraksi PKS. Jadi di DPRD hari ini Purwakarta ada beberapa fraksi. Ada fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKB, Kebangkitan Bangsa, fraksi Keadilan Sejahtera atau PKS, fraksi PDI Perjuangan gitu ya. Terus kemudian ada fraksi-fraksi gabungan karena tidak mencukupi jumlah kursinya, maka ada fraksi gabungan. Seperti contohnya ada P3, ada Nasdem, ada teman-teman dari Hanura, dari PAN, kemudian dari partai-partai yang lain yang tidak mencukupi kursi untuk jadi satu fraksi, mereka bergabung. Makanya digabungkan jadi satu fraksi, betul. Nah, PKS dengan 5 kursi bisa membuat satu fraksi namanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, fraksi ini sesungguhnya kalau di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, baik DPR RI itu ketika bekerja sudah tidak lagi bicara nama fraksi atau dalam bahasa masyarakatnya sudah tidak membawa nama partai, gitu ya. Kalau bekerja di DPRD itu membawanya nama komisi. Iya. Di situ gabungan dari berbagai macam partai politik, gitu kan. Gitu. Komisi berapa tuh, Pak? Kalau di Purwakarta kan menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Nah, saya diamanahkan oleh partai untuk di Komisi 4. Bidangnya sih kesejahteraan rakyat lah ya. Yang apa aja sifatnya tuh? berhubungan Bidangnya? dengan masyarakat kayak kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan juga. Juga ya, jadi kepemudaan, keagamaan. Itu cukup menarik, memang cukup menarik karena langsung di Komisi 4 ini tadi benar pemimpin itu melelahkan betul. Ketika kita sudah didaulat, diberikan amanah, diberikan predikat sebagai seorang pemimpin, tentu harus siap segalanya, baik fisik maupun mental. Kayak hari ini kan kalau fisiknya nggak kuat, nggak mungkin saya sampai tempat ini gitu ya. Iya betul. Gitu. Masih muda ya Pak ya? Insya Allah, semoga semangatnya selalu muda. Selagi masih di bawah 60 masih muda. Insya Allah, umur boleh bertambah, tapi semangat ya jangan tetap kendor. harus bertahan untuk semangat gitu.
Dari banyaknya partai, dulu Mas kenapa bisa mau masuk PKS gitu? Oh iya. Apa sih yang membuat tertarik masuk PKS? Nah, gini. Dulu itu kan terkenal PKS itu partai anak muda. Iya, Nah, saya ini aktif di PKS sesungguhnya sejak tahun 2000 lah ya, kalau nggak dibilang 99 karena 99 kan baru berdiri itu ya. Tahun 2000 saya sudah aktif untuk menjadi simpatisan lah gitu ya, simpatisan aktif. Artinya bawa bendera, kemudian ikut kampanye, masang-masang baliho sampai keluarga saya, karena saya di Jakarta ikut kakak ya, kata kakak mah kalau Arif ini pokoknya modalnya cuma ngerebus tepung apa itu yang tepung pati gitu ya, yang buat aci ya. Pokoknya modalnya aci aja, buat apa? Buat nempel gambar. Sampai terkenal begitu kakak-kakak saya. Pokoknya kamu modalnya tuh adonan aci. Buat apa? Buat nempel gambar. Semangat. Saya juga tidak pernah punya harapan menjadi politikus. Saya tidak pernah berharap untuk menjadi anggota dewan. Saya tidak pernah punya keinginan menjadi pengurus partai. Yang penting saya lihat, partai anak muda nih gitu. Ikut Semangat aja. Anak mudanya banyak. Dan memang betul waktu itu pendiri-pendiri PKS itu kan masih usia 40-an lah gitu ya, sehingga pendirinya segitu, usianya pasti pengikutnya juga lebih muda. Nah, termasuk saya waktu itu masih usia di bawah 30 ya. Karena saya menikah umur 25, umur 26, 27, 28 aktif di PKS sebagai anak muda waktu itu. Hanya sekedar ketertarikan ini partai ini anak muda. Nah, dari situ mulai sering interaksi dan ternyata memang menarik. Kita menarik. Tidak hanya anak muda yang diurusin, termasuk saya orang industri, ada wadahnya di sana. Oh, ada wadahnya. Saya dulu aktif di buruh, ada wadahnya. Ada ya. Ada wadahnya. Dan saya termasuk salah satu kalau bicaranya as-sabiqunal awwalun gitu ya, untuk bicara tentang buruh di PKS saat itu di Dewan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat. Jadi ketertarikan bukan karena PKS memberikan saya sesuatu, tidak, tapi itu tadi diawali dari PKS ini partai anak muda, saya masih muda, coba bantu-bantu PKS. Jalani dengan hati ya. Jalani dengan hati. Jadi tidak ada transaksi nanti saya pengen aktif biar ini, biar dapat ini, biar enggak sama sekali. Karena kebetulan kan kita juga alhamdulillah secara nafkah maisha kan sudah mencari sendiri meskipun masih anak muda waktu itu. Jadi sangat tidak tergantung oleh PKS itu sendiri, malah kita banyak bantu lah gitu. Jadi kayak tadi beli tepung sendiri, ngaduk sendiri, malam keluar sendiri, seneng aja gitu ya, seneng aja. Nah maka dari itu hari ini kalau memang banyak anak-anak muda yang tertarik dengan PKS, tentu karena pengalaman saya seperti itu, saya juga bisa untuk menggerakkan sense kepemudaan itulah di Purwakarta. Sangat terbuka PKS hari ini untuk anak muda, apalagi untuk komunitas muda, untuk anak muda, untuk yang masih merasa muda gitu ya, silakan. Pokoknya kita buka selebar-lebarnya untuk teman-teman yang ingin aktif di PKS seperti saya tahun 2000 dulu itu gitu. Itu cara memperkenalkan anak-anak muda, apalagi terutama di zaman sekarang, itu gimana sih Mas? Ya paling enak itu pakai komunitas ya. Anak muda ini kan senang berkumpul program, ya, bergerak ya biasanya. Bagi yang senang berpikir, ayo bikin literasi apalah gitu ya tentang kepemudaan yang menarik apa sih gitu ya. Kalau saya kebetulan juga punya amanah ketua pencaksilat. Ya, anak muda. Jadi Setia Hati Terate kebetulan. Jadi perguruan pencaksilat Setia Hati Terate itu yang dari Madiun kebetulan itu kan cukup besar, dan di Purwakarta saya diamanahkan juga untuk ngurusin itu. Namanya pencaksilat, banyak berhubungan fisik, di situ banyak anak muda. Ayo kumpul anak muda gitu kan. Apalagi saya dari kelas 5 SD itu sudah seneng main kicau mania. Kicau mania. Kelas 5 SD. Oh iya. Kelas 5 SD, berhenti sebentar pas kuliah. Berhenti. Setelah kuliah kambuh. Bahasa istri saya kambuh ini. Kambuh nih gitu kan, kambuh nih. Tapi di situ saya menemukan sesuatu bahwa ada komunitas. Istrinya anak muda juga, isinya gitu. Olahraga, pingpong, alhamdulillah piala masih ada di rumah. Silahkan dilihat. Saya ada piala meskipun kelasnya 17 Agustus atau kelasnya PT ya, kelasnya PT industri saya juga ada piala-piala. Semuanya berhubungan dengan aktivitas kepemudaan.
kalaupun pada akhirnya ada aktivitas ceramah, itu kan memang tuntutan keilmuan ya, artinya dakwah. Saya harus mengalirkan itu untuk menjadi amal jariah saya yang saya simpan nanti secara pribadi gitu ya, terus saya tularkan kepada masyarakat. Ilmuwan itu saya dapatlah amal jariah, itu tuntutan ya. Artinya saya lebih banyak komunitas mudanya dibandingkan yang model ceramah begitu gitu. Jadi semua saya jalanin dengan enjoy, seneng, bahagia, mencari temen gitu ya. Pesan orang tua saya, mencari temen itu susah, tapi kalau mencari musuh gampang. Nah, makanya kita tertantang. Ayo kita cari temen yang sebanyak-banyaknya. Makanya banyak komunitas yang kebetulan memang bukan diadakan setelah saya menjadi tokoh partai, bukan. Karena memang asal muasalnya begitu. Bergerak di kepemudaan yang komunitas yang unik-unik begitu gitu. Bahkan kalau boleh melihat latar belakang flashback saya ke belakang waktu anak muda gitu ya, bicara adu ayam mah biasa gitu ya, biasa gitu. Tapi ada proses pada akhirnya penyadaran gitu ya, sehingga banyak yang sudah kita lakukan ketika saat itu, sehingga sense kepemudaan ini rasa-rasanya tidak jauh dari pribadi saya, sehingga akan saya internalisasikan ke PKS. PKS adalah partai anak muda yang siap untuk melakukan kegiatan apa saja selama positif, terutama untuk yang produktif hari ini. Nah, setelah sekian banyak pengalaman, sekian banyak sense terhadap komunitas kepemudaan, maka akan kita saring dan kita akan arahkan ke hal positif. Setelah positif nanti punya kontribusi kan ya, minimal pada pribadinya, keluarganya, lingkungannya. Intinya bagaimana kegiatan kepemudaan itu kita bisa kapitalisasi menjadi sebuah kegiatan yang produktif gitu saja gitu ya. Itu nilai akhirnya. Gitu. Walaupun bukan organisasi seperti di kampus, tapi kita mencari pengalaman organisasi di komunitas juga bisa dong ya? Iya. Ya? Justru ujiannya itu di luar. Kalau di kampus kan homogen ya, sama-sama. Kalau di luar kan langsung ke masyarakat, terjun langsung ya. Betul, masyarakat. Yang latar belakangnya mulai dari bawah sampai atas gitu ya, mulai dari tukang ini dan tukang itu, kemudian mulai dari eksekutif sana eksekutif sini. Justru itu ujian pergaulan di luar. Kalau di kampus saya rasakan homogen gitu ya, itu sebagai kawah candra di muka kita untuk berlatih gitu. Tapi nanti realisasinya di masyarakat gitu. Jangan jauh-jauh dulu lah, di level RT saja lah, sejauh mana kan gitu. Itu kan kira-kira. Kalau di sekarang tuh selama ini udah ada program apa aja sih untuk menarik anak muda supaya bisa masuk ke PKS? Betul. Saya kan sebagai ketua DPD membentuk satu bidang namanya kepemudaan, gitu ya, kepemudaan. Alhamdulillah hari ini juga ketua bidangnya seorang pemuda juga yang banyak berkontribusi ke masyarakatnya, sudah tidak diragukan lagi. Kang Ade namanya, beliau juga salah seorang pakar pendidikan lah gitu ya untuk anak-anak muda tentunya. Luar biasa. Nah, tentu dengan berbagai macam pengalaman masa lalu, distribusi kekuasaan itu tidak menjadi milik saya pribadi. Saya berikan keleluasaan ke seluruh ketua bidang saya untuk melakukan inovasi-inovasi. Ya, silakan apa saja. Karena saya yakin begitu saya sudah pilih itu menjadi ketua bidang, pasti pertama bisa dipercaya. Yang kedua pasti punya kreativitas. Yang ketiga pasti dia punya komunitas. Gitu. Nah, saya tinggal mengarahkan saja, tinggal menghitung kira-kira ini memungkinkan atau tidak, melihat dari jauh. Untuk kalau bahasanya kan untuk menjadi coach saja lah ya. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menentukan ABCD, tidak, tetapi saya lebih melihat mana blind spotnya yang kira-kira bisa saya masuk di sana, ya saya arahkan. Nah, apa kira-kira banyak saya rasa. Mulai dari olahraga ada anak muda yang pengen main bola, main voli, main badminton, silat. Nah, silahkan datang ke DPD PKS, temuin Kang Ade, temuin saya, semua pengurus PKS hari ini menjadi corong partai gitu ya, tidak harus kalau urusan ini ke sana, tidak, nanti akan diarahkan.
Berarti udah difasilitasi gitu ya? Iya, dia berarti semuanya difasilitasi insya Allah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan partai tentunya. Ada yang pengen nongkrong-nongkrong, ayo kemana, ke kafe gitu ya. Kafe silahkan, pilih kafe yang mana yang cocok untuk nongkrong. Kita bicara tentang kepemudaan. Kang Ade juga sudah memfasilitasi itu. Oh, hanya sekedar liwatan-liwatan, ayo gitu ya. Apa sekarang yang tidak bisa dilakukan, semua bisa dilakukan saya rasa. Gitu kan. Karena memang menarik ya. Dan kita juga emang harus berbaur nih antara pemerintah dan pemuda gitu kan. Pemuda mengetahui program pemerintah dan pemerintah membantu apa yang diinginkan pemuda gitu kan ya. Kalau bicara bonus demografi ke depan kan usia-usia produktif sekarang sudah mulai naik ya. Artinya nih usia produktif ini kategorinya adalah pemuda tentunya. Ada PR besar di situ yang tentu mungkin saya bagian dari pemerintahan Kabupaten Purwakarta untuk mengkonsolidasikan segalanya. Konsolidasikan anggaran, konsolidasikan program. Ya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menangkap isu bonus demografi. Ya, bagaimana ledakan usia produktif ini tidak bisa dibendung. Iya, kan? Ledakan usia produktif tidak bisa dibendung. Kalau usia produktif ini hanya sebatas usianya saja, maka kata bonus itu akan kita coret jadinya. Bonus itu kan terkesan menerima sesuatu yang melimpah. Iya, Gitu. Kalau kita hanya bicara usia produktifnya yang meledak, maka bonusnya kita coret. Tidak ada lagi bonus. Tapi kalau usia produktif tadi kita arahkan menjadi kekuatan untuk membangun dengan difasilitasi, minimal coachingnya tadi ya, mengarahkan, ada konsen kerjasama dengan berbagai macam pihak agar usia produktif tadi betul-betul produktif, maka betul bonus tadi akan menjadi huruf kapital yang kita garis bawahi. Bonus usia kita yang produktif akan menjadi meledak, memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat. Gitu kan. Berarti memfasilitasi juga untuk anak-anak muda yang ingin berkontribusi. Biasanya kan anak muda lagi seneng nih membangun literasi buat masyarakat gitu kan, event-event, suatu pendidikan lah gitu kan ya, atau keagamaan. Iya, permasalahan hari ini mungkin tidak semua stakeholder menyadari akan kebutuhan anak muda sekarang. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa sudah saatnya kita yang ada di pemerintahan khususnya ini mengetahui kebutuhan akan produktivitas itu sendiri tadi apa. Anak muda sekarang kan sangat kreatif. Karakteristiknya kalau di dunia industri nanti kelihatan dia itu kreatif, kemudian tidak bisa satu pekerjaan saja, pindah-pindah dan lain sebagainya. Pasti milih sesuatu yang lebih baik dan lain sebagainya. Masih senang belajar ya. Pokoknya tantangan lah ya, tantangan. Terlepas nanti dia itu rajin belajar atau tidak, tapi dia menyukai tantangan, sehingga menyukai hal-hal baru. Nah, ini harus ditangkap. Saya tidak bicara pemerintah lah ya, pemerintah pusat nih. Saya bicaranya level Purwakarta, pemerintahan. Harus ditangkap oleh pemerintahan Purwakarta ini, termasuk saya sendiri ada di dalamnya tentunya, yang mempunyai tangan-tangan atau wadah untuk bicara tentang tadi, meskipun nanti keputusan tetap ada di eksekutif, bagaimana untuk memfasilitasi para muda ini. Dan hari ini tentu tidak semuanya bisa bicara tentang hal itu. Plus dikarenakan tadi kebutuhan dan kepentingan anak-anak muda hari ini pun memang sulit ditangkap gitu ya. Ada beberapa bisa ditangkap, ada yang tidak bisa ditangkap. Nah, tentu ini tugas besar dan tugas berat yang harus dilakukan oleh pemerintahan gitu. Nah, mungkin bisa dibilang saya sebagai perwakilan anak muda gitu kan ya, yang dibutuhkan nih anak-anak muda biasanya ingin bergerak di bidang sosial tuh, Mas. Pernah nggak Mas memfasilitasi untuk ayo kita berbuat kebaikan sosial gitu kan ke masyarakat bareng-bareng gitu? Melalui PKS terutama. Sering ya. Oh, sering. PKS ini kan DNA-nya sosial. Boleh uji kelayakan gitu ya. Boleh uji kelayakan, DNA sosial ada di PKS. Saya punya ambulan dan mobil khidmat itu tiap hari tidak pernah di tempat. Semuanya berjalan untuk membantu orang yang membutuhkan lah intinya.
Terus hal-hal lain, kalau bicara baksos ya PKS lah ya. Sering ya? Sering sekali. Bentar. Meskipun memang karena kita bukan partai yang sangat besar, partai yang kecil, sehingga resourcesnya juga tidak besar gitu ya, kecil. Sehingga sesuai dengan kemampuan partai kita ingin berbuat sebesar-besarnya, seoptimal mungkin, termasuk salah satunya di dunia sosial yang melibatkan anak muda. Memang hari ini yang masih bisa kita cover ya di level-level pengurus di ranting di desa-desa, itu pun belum semua untuk kita libatkan, karena rata-rata pengurus di ranting desa-desa kita ini anak-anak muda. Agak jarang saya menemukan orang tua jadi pengurus atau ketua ranting. Ini pun belum semua kita berdayakan karena minimnya resources PKS, karena PKS ini kan termasuk kebanyakan dari kantong kita sendiri ya, itu untuk bicara sosial, bicara ekonomi dan lain sebagainya. Maka dari itu menggerakkan anak muda di tingkat ranting dengan berbagai macam keterbatasan sudah kita lakukan. Gitu. Kalau banyak resourcesnya pasti nanti kita akan nyetrum, dan basisnya tetap ranting tadi. Ketua ranting menyampaikan ke kita, Pak, ini ada anak-anak muda yang pengen, saya nemu petani muda di beberapa desa, petani muda. Oh iya, petani muda. Yang hari ini akan saya coba blow up, tanda kutip ilmunya. Sayang dan jarang. Nah, petani-petani muda ini kita coba fasilitasi nanti dengan berbagai macam bentuk advokasi yang terbatas sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi luar biasa. Semoga ini menjadi percontohan nanti ya di Purwakarta, gitu kan. Biasanya saya pernah tuh sering dengar, misalkan di luar ada pemuda-pemuda yang katanya anti sama partai lagi. Ketika mau ada event partai membantu, jadi malah mereka tuh kayak kurang minatnya tuh, Kang. Wajar lah ya. Wajar. Dalam kondisi sistem demokrasi di Indonesia seperti ini, dengan model-model kompetisi yang seperti ini, anak-anak muda mungkin menyaksikan langsung dan lain sebagainya, ada a priori terhadap partai politik ya. Gitu. Makanya PKS ini kan mix, tidak pure bicara partai politik, tapi begitu sudah sampai pada tataran kepengurusan, di situ ada bidang-bidang yang sesungguhnya aktivitas yang alamiah. Tidak harus selalu bicara partai politik gitu. Kepemudaan sendiri iya, terus kamu kalau pengen ikut futsalnya PKS harus milih PKS, kan tidak pernah ada begitu, Kang Ade, tentunya tidak ada begitu. Artinya pekerjaan yang kita lakukan ini alamiah, sesuai dengan kebiasaan masyarakat, membantu gitu minat mereka juga ya. Bahkan memfasilitasi lah ya. Memfasilitasi. Khusus kepemudaan, kewanitaan, sosial, apalagi kesehatan ya. Sosial, kesehatan. Itu kita pernah melakukan cek COVID gratis dan lain sebagainya. Kampanye masih jauh, masih jauh. Dan masyarakat kita kan bebas memilih. Pun bicaranya kamu harus milih PKS kan, kalau tidak milih PKS juga tidak dihukum gitu kan ya, secara hukum positif, meskipun secara moralitas kan tetap ada merasa nggak enak dan lain sebagainya. Tapi hal itu tentu harus menjadi bahan pendidikan politik kita ke anak-anak muda, karena tentu tidak semua informasi bisa tersampaikan pun bisa jadi tidak terserap gitu ya. Jadi seolah-olah yang namanya partai politik ya a priori saja anak-anak muda begitu dan begitu. Tapi kalau bicara partai politik kemudian kita masuk ke dalamnya, saya lihat PKS ini alamiah. Kegiatannya ya sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang hanya dikoordinir saja, bahkan difasilitasi gitu oleh PKS. Tidak ada kepentingan Tidak ada kepentingan apa-apa. Pun nanti pada akhirnya ada sosialisasi tentang kinerja PKS, wajar kita akan berkompetisi. Betul. Sangat naif dalam berkompetisi kita tidak mempersiapkan diri, iya kan? Berkompetisi memang di situ dituntut untuk menang, wajar. Ini iklim demokrasi, gitu. Jadi pendidikan politik ini harus nyampe ke anak muda. Ini iklim demokrasi, kita dituntut untuk berkompetisi untuk menang, gitu. Adapun aktivitasnya tentu
kembali lagi PKS lebih alamiah saja sesuai dengan karakteristik biarkan masyarakat yang menilai. Biarkan masyarakat yang menilai. Ada yang nyampe, ada yang tidak, gitu kan ya. Betul. Ada yang nyampe, apakah terus kita tuntut? Tidak, biasa saja. Tetap berteman, tetap boleh ikut bersama PKS kegiatan. Pak, saya bisa ikut kegiatannya saja nggak? Tapi saya nggak milih PKS. Ya silakan. Boleh aja. Kembali lagi kalau bicara PKS, Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Kalau bicara alam ini kan luas, tidak hanya PKS saja, semua. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan hidup di alam ini, gitu. Artinya PKS juga punya kontribusi untuk melestarikan lingkungan dan sebagainya. Bicara mau naik gunung, ada di PKS banyak ahlinya banyak. Bahkan kita ini wajib tiap tahun kita harus ke gunung. Untuk apa? Untuk ngetes jasmani kita. Udah lama di politik, udah lama ceramah para ustadz itu, coba refreshing, healing. Gitu. Kira-kira untuk sirkulasi tubuh kita ini biar kembali normal lagi, tidak hanya fokus pada satu kegiatan. Apalagi di Purwakarta ini kan gunung dekat tuh ya, Gunung Parang, Bongkok. Bukan dekat lagi, banyak gitu ya. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Di Purwakarta ini Allah takdirkan kita indah sekali alamnya, makanya PKS banget lah gitu ya. Bisa untuk dimanfaatkan. Artinya kegiatan PKS bisa di mana saja di alam yang sungguh indah dan mendukung di Purwakarta ini, apalagi terkait dengan kegiatan kepemudaan. Alamiah ya Mas Akuria. Soalnya saya pernah menggerakkan suatu anak muda nih membuat event. Ada beberapa dari partai ingin masuk gitu kan. Kita bantu, ayo kita bantu, mau apa sok, mau bergerak seperti apa. Tapi tag and give-nya harus jelas. Oh ya. Gitu. Gak apa-apa gak usah bawa logo kami gitu, tapi ya gitu harus jelas. Ya sesungguhnya tingkat kewajarannya masih ada lah ya gitu-gitu. Artinya wajar-wajar saja. Dalam tadi saya sampaikan iklim-iklim demokrasi yang penuh dengan kompetisi ini, banyak hal atau banyak cara yang digunakan gitu ya. Tapi penting bagi kita sampaikan kepada masyarakat muda Purwakarta bahwa PKS menggunakan sarana demokrasi untuk berkompetisi itu tentu dengan tadi, kembali lagi dengan cara-cara yang alami saja. Nggak usah yang aneh-aneh. Alami sesuai dengan kebiasaan, kebudayaan masyarakat, juga hobi-hobi masyarakat. Dan hari ini kan milenial kita pemilih yang cukup banyak nanti dan 2024. Ya silahkan, kalau mau sama-sama PKS tentu, ayo mulai sekarang kita bergerak, maju bersama, kita fasilitasi gitu ya. Dengan tidak ada ikatan apa-apa lah gitu. Anak muda harus melek politik juga ya? Oh jelas. Kita kan tidak akan muda terus. Kita tidak akan seperti ini terus. Suatu saat nanti kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, termasuk pilihan politik kan gitu ya. Nah, dan itu kalau kita pengen eksis tentu ya harus tepat kan gitu. Nah yang kedua, kalau bicara politik, tadi kembali ke pertanyaan awal, ada a priori gitu ya anak muda. Jangan salah, kita tidak partai politiknya ya, politiknya. Politik itu sudah diawali dari anak terlahir, kita sudah berpolitik. Pengen tahu contohnya? Anak kita tinggal masak, dia kemudian tidur sendirian, nangis, ternyata ngompol. Politik dia, saya ngompol nih, saya nangis nih, biar orang tuanya datang, nangis. Dari awal sudah sunatullahnya kita ini diajarkan untuk berpolitik, tapi untuk kebaikan. Tolong ganti popok saya dong, biar saya tidak gerah, tidak gatal dan sebagainya. Nah, itu politik dalam lingkup yang kecil. Dalam lingkup yang besar tentu gitu. Kita melakukan manuver-manuver ini dan itu tujuannya harus satu, untuk kebaikan gitu. Harus kita sadari. Jadi, itu anak muda tuh harus mengubah pandangan politik. Nggak semua politik itu kotor gitu kan ya. Ya betul ya. Tentu sama kayak kegiatan sehari-hari, jangankan politik ya. Semuanya sama. Ekonomi juga gitu, ada yang kotor, ada yang tidak. Apalagi kita bergaulan biasa saja, main bola aja, olahraga, ada yang kotor, ada yang tidak kan ya kan. Gitu-gitu berantem. Jadi ya. Jangan didikotomikan bahwa politik itu hanya politik saja yang kotor. Sesungguhnya ini hanya pemainnya saja. Kalau bicara main bola kotor, ya pemainnya yang memang dia punya karakter kotor. Sesungguhnya main bolanya tetap menarik saja. Satu pemain kotor tidak harus menjadi semuanya mengeneralisasi ya. Generalisasi, justifikasi bahwa bola itu kotor sehingga tidak ditonton kan tidak. Tetap menarik untuk ditonton.
Internalisasi ke tubuh kita, ke badan kita, ke psikis kita harus begitu untuk memandang sebuah politik gitu ya. Terus nih Mas Akur, kalau misalkan kaum muda pengen masuk ke parlemen melalui PKS itu gimana sih? Hari ini Iya. saya sebagai ketua DPD mendapat amanah langsung cari sebanyak-banyaknya anak muda gitu. Kita sudah mulai susah berpikir. Jadi kita harus melihat siklus. Semangat sih muda, tetap pikirannya gampang lupa gitu ya. Harus ada regenerasi juga. Wajib, bukan lagi harus, wajib. Oh, wajib. Regenerasi. PKS terkenal partai kader karena apa? Regenerasinya berjalan. Nah, bagaimana caranya? Ayo anak muda sama-sama kita bangun Purwakarta yang istimewa ini untuk bicara politik agar kita lebih banyak berkontribusi di dalam pembangunan. Politik tidak harus jadi anggota dewan, tidak harus. Politik berarti kita mempunyai pola pikir, pola pandang yang kita kemas untuk berkontribusi dalam kegiatan dari yang kecil sampai besar, sehingga di situ kita mempunyai daya tawar gitu ya. Tidak harus daya tawar itu dilakukan nego-nego, lobby-lobby di dewan, tidak harus. Komunitas apapun bisa. Komunitas anak-anak yang suka beternak kambing, dia melek politik, dia tahu jalur-jalur bagaimana kambing ini bisa didapatkan bibitnya yang baik, yang gratis gitu misalnya. Malah bagus ya. Malah bagus. Ya. Dia inisiasi masyarakat desa untuk melek politik. Oh, ada jalurnya dan ini memang sah dari sisi pemerintahan kita menyediakan untuk masyarakat. Tergantung bagaimana tingkat kelayakannya kan gitu. Tingkat kelayakannya. Ya harus di situ. Anak muda ayo masuk. Apalagi dia mempunyai kekuatan tangannya untuk menentukan kebijakan. Silakan masuk ke PKS boleh, dan saya senang sekali untuk memfasilitasi untuk pencalekan kader-kader muda. Ceritakan pada saya, Pak, saya ini lulusan dari SMP ini, punya komunitas sepeda, saya pengen jadi anggota dewan, gimana caranya? Ayo Pak, saya dari SMK ini, dari SMA ini, dari universitas ini, atau Pak, saya dari Karang Taruna ini, pengen lebih berkontribusi lebih. Nah, jadi payungnya ingin berkontribusi lebih. Jangan payungnya ingin mencari sesuap nasi di politik. Oh, nggak ada. Nggak boleh begitu. Kalaupun efek sampingnya nanti mendapatkan sesuap nasi, memang bonus. Bekerja, berkeringat, ya kan, wajar. Iya. Tapi motivasi awal bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Jadi jangan bermimpi di PKS mendapatkan keinginan yang melimpah. Tidak. Di PKS lebih banyak tanggung jawab yang berat. Tanya Kang Ade bagaimana mengurusi pemuda yang harusnya hingar-bingar dan suka, kemudian harusnya bisa melakukan banyak hal, tapi di situ ada tanggung jawab ternyata. Tanggung jawab yang harus dijalankan. Rasa riang gembiranya harus dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab. Rasa hingar-bingarnya harus tercatat sebagai tanggung jawab. Nah, sehingga kita hidup ini kan tidak di dunia ya. Jadi betul. Nanti dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, tidak ketinggalan gitu. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, boleh nggak diperkenalkan sayap-sayap kepemudaan PKS tuh? Saya pernah dengar katanya ada PKS muda gitu kan ya? Ya, hari ini yang tren adalah PKS muda. Lagi tren. Tren PKS muda dimanapun, kabupaten kota, level provinsi, level pusat, PKS muda. Meskipun di sayapnya ada lagi, nanti ada Garuda Keadilan, macam-macam ya, macam-macam lah, ya? Beda lagi ya, macam-macam. Ada banyak sekali sayap muda. Nanti ada di kepengurusan, ada kepanduan, di sini anak-anak muda semua gitu, yang seneng baris berbaris, seneng pengamanan kegiatan partai, seneng outbound ada di kepemudaan bidangnya gitu. Nah, tapi untuk yang lebih luas lagi, ya tentu tadi kepemudaan PKS ada yang khusus menangani masalah anak-anak milenial. PKS muda. PKS muda itu luas, pokoknya luas sekali. Menurut saya yang sudah berumur gini ya, semangatnya muda ini, kalau
saya pengen mengikuti terus kegiatan itu. Kalau nggak ada kesibukan, pengen terus ikut kegiatan yang namanya PKS Muda itu, karena luar biasa. Gitu kan? PKS Muda ya. PKS Muda. Berarti anak-anak muda juga boleh misalkan masuk ke PKS Muda ya? Boleh. Baik yang masih sekolah, lulus sekolah, bahkan yang sudah tidak sekolah, difasilitasi boleh semuanya banget ya. pokoknya. Nanti di situ kan ketemu kan, oh kita cocoknya ngumpul nih 10 orang untuk bicara tentang ini silahkan. Oh ngumpul di sini untuk bicara ini silahkan. Setelah ngumpul, kalau masih sendiri kan masih pendapat pribadi yang susah untuk direalisasikan. Tapi kalau sudah ngumpul, disatukan ide, kita fasilitasi. Walaupun beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Pengennya nongkrong aja malam, ngopi-ngopi, genjreng-genjreng, pokoknya. Tapi ada yang diomongin tentang apa nih? Cocoknya ini kalau di kelurahan desa sana apa ya yang bisa kita berdayakan, nah, begitu. Anak muda kan begitu. Kalau sudah ngumpul rapat kan tentu ya bosan. Pengennya kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu ya, ngomongin. Tapi ada isinya. Program ya tetap harus ada. Kan kita tujuan awalnya ingin berkontribusi, gitu kan, gitu. Berkumpulnya kita, hingar-bingarnya kita, hasil akhirnya kontribusi, gitu. Biar tadi dunia dapat, akhirnya juga dapat, gitu. Bermanfaat gitu ya. Manfaat harus kita berikan manfaat. Nah, sehingga bonus demografi tadi harus bisa kita kelola. Gitu. Pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya. Bagaimana sih pendapat Mas Akur terhadap Undang-Undang Omnibus Law atau yang sedang ramai sekarang tuh Undang Kemendikbud nomor 30? Oh iya. Ya sebenarnya kan kalau PKS sendiri ya level legislasi nasional sudah dari awal mempertanyakan prosesnya dulu. Saya jadi ingat sebagai seorang programmer IT gitu ya. IT. Dunia komputer lah ya kalau digital. masyarakat masih awam tentang bahasa IT, dunia komputer. Contoh yang paling gampang, toko sembako Akur ingin membuat komputerisasi sistem keuangannya gitu ya. Di toko sembako itu ada karyawannya itu ada 2 misalnya, yang satu tukang masukin harga, yang satu untuk ngecek stok. Itu biasanya ya kalau di toko kan gitu ya. Toko itu daripada kita nulis stoknya masih berapa sehingga nanti jangan sampai ada orang datang stoknya habis. Harus jadi dibuat sistem ya? Buat sistem namanya ya, kerennya sistem lah ya. Sistem logistik. Ada inventory-nya lah bahasa kerennya. Nah, ngecek stoknya berapa, yang sudah keluar berapa sehingga tahu uangnya yang sudah masuk berapa. Pakai komputer. Saya tidak bisa sebagai programmer IT tiba-tiba nih kamu pakai nih sistem ini, pun dikasih komputernya, senang dong dapat komputer, tapi cetak cetuk mana programnya. Harus diedukasi dulu. Nah, lebih jauh dari itu, lebih jauh dari edukasi itu adalah hal yang penting, tapi ada hal yang penting lainnya yang sebelum edukasi. Apa itu? Bertanya kepada pegawainya Haji Akur tadi. Ini sebenarnya saya mau kasih kamu komputer dan sistem, tapi saya pengen tahu kamu pengennya yang gimana sih? Gitu. Kebutuhannya. Iya, kebutuhan kamu yang gimana? Ada yang seneng baik klik-klik saja, ada yang seneng ngetik juga. Ada orang yang malas ngetik cuma klik. Klik berarti semua nama barang kita sudah siapkan, tulis tinggal ngeklikin gitu. Biar lebih mudah. Lebih mudah. Ada yang cukup ditulis Indo, udah muncul Indomie, Indomil gitu kan, udah langsung. Ada yang begitu. Ini kan semua by system sesungguhnya. Karena kita menggunakan setiap hari, kita nggak tahu sistem itu di belakangnya itu ada programmer yang membuat. Nah, ini tadi dunia IT. Jadi kita harus tanya dulu kebutuhanmu apa. Tujuannya tetap mempermudah sistem yang ada di warung. Ini warung kecil loh. Apalagi berbangsa dan bernegara. Harus butuh sistem juga. Butuh sistem, ditanya kepada masyarakat kebutuhannya apa sih sistemnya. Dan masyarakat itu luas. Mulai dari masyarakat biasa sampai para pejabat itu masyarakat juga ditanya. Oh, saya di bidang kelautan dan perikanan. Orang-orang yang ada di kelautan dan perikanan itu ditanya. Hari ini apa masalahnya? Perlunya sistem apa? Payungnya kayak apa sih undang-undangnya? Perlu begitu. Buruh, undang-undang perburuhan yang sekarang eksis seperti apa, kondisi masyarakatnya seperti apa,
keperluannya apa ya dibuat. Saat itu sesungguhnya fokusnya PKS. Ada user requirement dulu. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk membuat Indonesia lebih rapi lagi? Gitu. Termasuk pengusaha juga ditanya, apa kebutuhannya? Dan itu panjang. Seringkali pemrograman lebih singkat dibandingkan user requirement, dibanding nanya-nanya kebutuhan. Artinya, menanyakan kebutuhan masyarakat itu penting. Dibandingkan hanya sekedar untuk membahas undang-undang itu sendiri. Nah, itu BKS ada di sana. Selesaikan dulu itu. Ya memang waktunya agak panjang sedikit, tetapi hasil akhirnya minim akan terjadi pertanyaan-pertanyaan lah gitu lah, kalau nggak bisa dikatakan komplain-komplain gitu. Ini undang-undang cipta kerja kita, tapi tetap PKS menghormati meskipun PKS dari prosesnya kita masih mempertanyakan tentang user requirement tadi, keinginan stakeholder, kemudian dibahas di tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi di pansus-pansus itu. Nah, kalau di DPRD pansus namanya ya. Pansus. Gitu. Nah itu sikap PKS jelas untuk Omnibus Law ini, kita masih mempertanyakan prosesnya. Pun ketika diketok palu, ya kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, apalagi di gedung legislatif ya gitu ya, kita masih menghormati itu, meskipun dengan berbagai macam upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan di berbagai macam sisi yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan undang-undang turunannya seperti apa dan sebagainya, kita juga harus mengawal. Ini Omnibus Law. Jadi kembali lagi, sistem demokrasi Indonesia ini kan namanya sistem demokrasi, suara terbanyak dan lain sebagainya. Ketika kita punya ide dan lain sebagainya, boleh. Tapi begitu sudah diputuskan, ya tetap harus melalui lembaga-lembaga hukum, ya, judicial review dan lain sebagainya. Begitu. Ini harus dipahami masyarakat juga. Itu sinkronan antara prinsip PKS dengan nilai-nilai yang ada di sebagian nilai-nilai yang ada di Omnibus Law itu, bukan kemudian PKS menjadi pundung, tidak. Tetap bekerja, tetap berusaha. Sisi-sisi mana yang bisa kita perbarui di level-level pelaksanaan gitu ya. Itu kira-kira. Mana undang-undang yang cacat ya mesti kita revisi ya. Kita lakukan judicial review, kan MK yang memutuskan oh ini cacat, ini tidak. Kita selalu harus melalui koridor, nggak bisa kita sebagai partai politik melakukan yang di luar koridor itu. Kita sudah mendeklarasikan jadi partai politik, berarti perjuangan kita harus di parlemen. Setelah parlemen ada lagi nanti lembaga yang akan memfasilitasi perjuangan itu. Terus sampai nanti di level pelaksanaan gitu ya, level pelaksanaan misalnya jadilah kalau di perusahaan nanti ada kesepakatan bersama antara buruh dengan pengusaha. Di situ kita juga harus menemani bagaimana biar tetap memberikan dampak yang baik kepada mereka, meskipun tidak harus melanggar, tetapi juga jangan sampai mengorbankan. Gitu kira-kira. Melihat situasi juga ya. Lihat situasi selalu. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sampai ini. Sekarang kita tutup ya. Apa ada kata-kata yang terakhir buat masyarakat atau apa? Mungkin bukan kata-kata terakhir ya. Berarti kita bakal bertemu lagi nih? Tetap harus ketemu lagi. Saya senang karena membahas tentang kepemudaan ini tidak akan ada habisnya. Betul. Gitu ya. Tidak akan ada habisnya, menarik. Apalagi nanti per tema gitu ya, per tema dalam kesempatan yang akan datang, tema-tema komunitas. Ini pemuda yang senang baca, ayo kita kumpul di sini Ngario. Ini pemuda senang olahraga, ini pemuda senang peternak, ini pemuda senang bertani, ini pemuda senangnya motor dan lain sebagainya, ini senang balap dan lain sebagainya. Silahkan nanti per tema itu tidak akan habisnya sampai ke pemilu mungkin gitu ya, bisa manggung terus kita untuk melakukan komunikasi khususnya bidang kepemudaan. Untuk itu para pemuda, mari bersama-sama kita bangun Purwakarta ini dengan berbagai macam kemampuan, latar belakang, dan kemudian juga dengan berbagai macam kreativitasnya. Bergerak bersama. Kalau misalkan kita mau bergerak sama PKS, ayo silakan. Kalaupun tidak sama PKS, tentu kita punya tujuan yang sama untuk kebaikan di Purwakarta. Betul. Gitu. Untuk pembangunan. Ya, terima kasih Mas Akur. Semoga kita selalu bisa akur ya. Amin. Baiklah,
Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube podcast Purwakarta ini, podcast istimewa. Ya udah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.